Selamat datang kepada Bapak Letkol Infantri Bang Siregar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Boleh tahu sedikit, Pak, mengenai profil Bapak? Karena kan mungkin ada sedikit beberapa wilayah Tangerang yang belum mengenal Bapak. Oke. Nama saya Letkol Infantri Bang Siregar. Saya lahir 16 November 1977. Tepatnya di Taruh Pemukakan di Sumatera Utara. Saya Abitur Enakmil 2001. Kemudian saya sekolah mantri. Kemudian saya spesialisasi trader. Kalau untuk riwayat jabatan saya pernah dinas di Semarang di Batalion 41 Batang Rider. Kemudian saya di Papua, di Merauke. Kemudian setelah itu saya ke Bandung. Sekarang saya di Jakarta dan Tangerang. Itu wilayah-wilayah yang pernah saya jalani. Kemudian untuk dinas operasi saya yang pernah saya lakukan adalah di Aceh 2004-2005, kemudian di Papua 2011 sampai 2012, sana pasangan tugas operasi. Kemudian saya punya istri dan 4 orang anak saya. Kami tinggal sekarang di Karawaci, Tangerang. Mungkin itu sekilas. Baik, untuk sekarang dinas di mana, Pak? Sekarang saya jadi Dandim 0510 Tiga Raksa. Oke. Lalu bagaimana, Pak, dengan tugas-tugas prioritas yang mungkin ada di 05 sebelumnya, Pak? Tugas kodim itu ada 2 yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah tugas pokok. Tugas pokok itu ya tentunya mengamankan VVIP. Dalam hal ini mungkin adalah presiden dan wakil presiden serta keluarganya yang datang ke wilayah kodim tersebut. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suatu ketahanan. Itu namanya arak juang kalau istilah militernya. Arak juang itu ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh di wilayah kodim itu. Dilaksanakannya dengan pembinaan-pembinaan teritorial, sehingga masyarakat dan wilayah itu mempunyai ketahanan, mulai dari ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Itu tugas pokoknya. Selain itu ya ada beberapa tugas-tugas yang lain yang membantu pemerintah daerah. Itu hanya sebagai salah satu program-programnya yang berkorelasi lah, sama-sama bersinambungan. Tapi utamanya adalah membuat atau menciptakan suatu ketahanan wilayah dengan pembinaan teritorial. Itu, Mbak. Baik, lalu bagaimana, Pak, dengan Pamwas kita atau kegiatan-kegiatan lainnya? Pamwas kita, nah Mbaknya tahu namanya Pamwas kita, pengamanan dan pengawasan keluarga istana. Itu yang saya tahu, Pamwas kita. Dia ada di daerah Jabodetabek ini, keluarganya presiden dan wakil presiden kan di sini. Makanya ada istilahnya Pamwas kita. Ya kalau presiden maupun wakil presiden serta keluarga datang ke wilayah satu wilayah, kodimnya sebagai ininya apa? Komandan kompleknya untuk mengamankan kunjungan beliau. Tentunya mereka adalah lambang negara kita, kita lindungi. Dan mereka selalu didampingi ataupun dikelilingi oleh Pas Pampres, pasukan presiden. Ya, kami wilayah itu bekerjasama dengan Pas Pampres untuk mengamankan presiden, wakil presiden serta keluarganya. Lalu bagaimana, Pak, kesan dan pesannya selama menjalankan mungkin pengawalan Bapak Wapres? Nah, kebetulan Wapres ini orang Tangerang, tepatnya di Kresek Kronjo sana. Ya kan? Ada haul keluarga beliau di sana, sehingga beliau sering pulang sama keluarga. Ya, pengalaman selama
mengamankan beliau datang sama keluarganya ya terkesan kita ya akrab lah. Pengalaman sih buat saya bisa ngobrol mungkin pada saat beliau jalan pagi, beliau senang sekali jalan pagi, pasti jalan pagi tiap pagi. Saya bertanya sama orang ini bapak, abah ini jalannya tiap hari gitu. Iya tiap hari jalan. Jadi kegiatan rutin ya? Iya tiap hari dan diukur memang. Ya. Nah selama jalan itu kan nggak mungkin diem aja kan, pasti ngobrol. Di situ enaknya ngobrol. Jadi seolah-olah ya ada seperti antara saling kunjungan keluarga jadinya. Oh baik, mungkin itu lebih kepada kegiatan indaramnya lah ya. Lalu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan penting, tentunya itu bisa seperti apa Pak? Beliau jarang buat kegiatan pentingnya di Ponpes Tanaran gitu ya. Kebetulan kan itu pondoknya keluarga, jadi kegiatan-kegiatannya kegiatan internal. Untuk kegiatan seremonial untuk dari luar itu jarang. Jadi kita pun ya kadang-kadang beliau nanya-nanya ini bagaimana perkembangan, beliau cerita dulu bagaimana waktu masih kecil, waktu mau masih ngaji, kemudian main kemana, ke laut gitu. Jadi saya dengerin cerita kecil masa beliau kecil gitu. Ya itu pengalaman sama Abah Maruf Amin lah ya, Pak Pres sering kunjungan ke Ponpes Tanaran itu Mbak. Oke baik Pak, saat ini kegiatan di Dandim 0510 itu kegiatan apa itu Pak? Saat ini kegiatan kita yang vaksinasi Mbak. Karena kan ada arahan dari pimpinan kita, Presiden, supaya mensukseskan vaksinasi, terutama booster ya, untuk menciptakan herd immunity, pertahanan dan kekebalan di masa pandemi COVID-19 ini. Juga untuk membantu para mungkin pendatang untuk balik ke asalnya ya Pak ya? Mudik. Mudik. Nah, mudik. Bayangin loh, 2 tahun nggak mudik loh. Iya. 2019 nggak tahu saya, 2020, 2021 pada nggak mudik kan? Sekarang kira-kira banyak nggak yang mudik? Kemungkinan banyak Pak. Pasti banyak. Mbak sendiri orang mana? Tangerang. Nggak mudik. Kalau saya beberapa tahun nggak mudik. Pengen saya mudik. Jadi kalau ya secara mudik apa coba? Booster. Jadi, Tapi vaksin ketiga kan? Makanya sekarang ramai orang yang booster. Jadi kita masalah booster sekarang karena pasti banyak orang mudik. Tapi sekarang udah mencapai berapa persen Pak? Kira-kira? Kalau di kita di kabupaten baru 18% ya. Kurang lebihnya dari Iya. persentase 100. Iya, dari 100% itu baru 18% gitu. Kita jumlahnya banyak sekali Pak. Bayangin aja 3,8 juta kita. Wow. Kalau yang wilayah lain masih 1,2 juta, 1,8 juta. Kita 3,8 juta. 18%-nya dia sama 18% kita ya jauh lah. Jadi dari 18% itu kira-kira apa tuh Pak kendalanya bikin nggak booster itu tuh kenapa tuh Pak? Apakah belum vaksin kedua ataukah memang tidak mau vaksin itu bagaimana Pak? Kalau yang saya lihat sih masih ada orang nggak percaya sama vaksin. Bukan malas vaksin, memang nggak mau vaksin, kemudian tidak yakin mau vaksin. Terus tanggapan Bapak sebagai Pak Dandim bagaimana apabila masyarakat masih belum mengerti tentang vaksin Pak? Kita harus mensosialisasikan ke mereka bahwa vaksin itu penting. Gak usah takut sama yang diceritain orang yang awal buruk tentang vaksin. Nah, jadi itu mungkin, Sosialisasikan. oh baik, jadi itu mungkin bikin presentasi yang susah naik ya Pak ya? Karena rasa khawatir dari masyarakat tersebut ya Pak ya? Kira-kira. Iya, bukan malas. Ada dua, tidak mau vaksin dan kurang yakin mau vaksin itu aja. Terus tanggapan saya ini ada nggak Pak? Mungkin cara lain atau lebih mengajak ada cara-cara tertentu mungkin Pak? Belum ketemu ya. Ya, kesadaran sih yang pentingnya. Itu biasanya nadanya di mana tuh Pak? Kira-kira untuk vaksin ketiga ini?
ini karena mungkin ada vaksin booster sebagai syarat mudik, akhirnya banyak yang datang. Ya. Tapi memang paling efektif waktu itu ya kita datangin tenaga medis, nakes ya. Saya waktu itu minta sama Pangdam Jaya nakes dari Wisma Atlet sebanyak 500 orang. 500 itu untuk menggempur seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Itu bukan buka pos-pos lagi, tapi jalan-jalan ke RT RW. Itu pada saat Delta. Pada saat bulan 9 bulan 10 ya tahun 2021. Nah sekarang nakesnya mulai lagi membuka kelompok-kelompok kecil untuk ke masyarakat. Ya harapan kita sih masyarakat kesadarannya untuk vaksin dan booster itu datang lah ya, untuk diri sendiri kok dan juga untuk orang lain. Gitu, Mbak. Kira-kira program apa yang mendukung untuk mendekati visi misinya Bapak? Sebelum saya jadi Dandim, saya itu Danyon 203 area kampung ini di Jati Umum. Saya komandan. Kalau komandan itu satuan mensejahterakan anggotanya, itu udah pasti. Tapi waktu saat saya mau jadi Dandim Tangerang Kabupaten Tiga Raksa, saya ada 2 waktu itu yang mau saya kerjakan full di Kabupaten Tangerang. Dan itu saya sampaikan sama Bupati, Pak Jaki Iskandar. Yang pertama itu saya mau meningkatkan ketahanan pangan, bertani, dan itu kesampaian. Kita punya lahan banyak di Teluk Naga, di Kosambi, Tiga Raksa, di Legok, banyak. Wah itu ratusan hektar kita untuk bertani. Kemudian hal yang kedua adalah saya sampaikan sama Bupati mengolah sampah. Anda ulang. Iya, ini nggak kesampaian. Oh. Itu biasanya ngambil dari mana Pak? Dalam proses perjalanan. Ternyata sampah itu nggak semudah yang kita bayangkan ya untuk mengambil ataupun mengolahnya. Semua itu ada aturannya ternyata. Dan saya lihat 3 Tangerang Raya nih ya, Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, sampai Tangerang Selatan itu mengekspor sampah dari Tangsel Jawa. Sulit ternyata. Nah ini belum saya sentuh. Itu apa yang bikin hal tersebut jadi tersendat Pak? Aturannya. Ya. Aturan yang kayak gimana Pak? Pengaturan pengolahannya, pengaturan untuk penghapusannya, kemudian ya itu kan harus dari pemerintah daerah sebenarnya. Gitu. Kalau menurut saya ya, saya apalagi sekarang ya, lagi rame-ramenya tentang maggot. Apa itu Pak kira-kira? Maggot itu sampah organik diolah oleh lalat, namanya black apa itu black butterfly, nggak ngerti nih, lalat. Sampah organik diolah lalat, nanti jadi ada ulatnya itu, Oh iya, itu untuk apa? maggot. Nah itu ulat itu protein paling tinggi ternyata untuk ayam, untuk ikan, untuk manusia juga bisa. Oh iya. Sekarang ada keripik maggot. Wow. Benar. Itu proteinnya tinggi sekali. Tinggi sekali. Maggot. Dan sekarang itu maggot itu diekspor Oh iya. Sampai ke mana itu Pak? sampai ke luar negeri lah. Sampai ke Dubai. Baik. Coba buka di YouTube itu. Kalau masyarakat kabupaten ini bisa ngolah sampah itu, aduh, luar biasa. Luar biasa. Nah ini 2 dulu program saya. Dan ini semua dilakukan yang saya buat dulu namanya Jawara. Jawara itu jalinan warga dan tentara. Nah, Jawara ini selalu saya buat aja Jawara Jumat, Jawara Minggu. Saya berharap anggota-anggota Koramil dan anggota Kodim itu yang di wilayah saya itu mengadakan jalinan sama warga yang di wilayahnya, khususnya pada hari Jumat. Jadi kalau udah jam 9, jam 10 begini ya mereka milih satu masjid
untuk pembersihan. Sekalian disebut Jumatan. Setelah Jumatan kalau ada memang mau dikasih apa namanya sedekah atau bingkisan kepada orang yang susah ya di situ. Semua dan ramil di bawah saya ada 14 dan ramil. Laksanakan Jadi setiap 14 Jumat. anggota ya? 14 ramil. Oh, 14 orang ya? Kemudian di Minggu sama, cari kelenteng atau gereja bersih-bersih. Kalau memang ada bingkisan kasih di situ udah selesai. Dari situ kan nanti ada interaksi dengan warga setempat. Itu Mbak, Jawara. Nah, itu perbedaannya dengan minggu ya Pak? Minggu Ya. dengan Jumat. Jumat sama Minggu aja. Kalau Jumat untuk bersihkan masjid, Iya. kalau minggunya? Kelenteng sama gereja. Oh, Kalau ada pura, pura juga ya. Pak, saya dengar kira-kira ada Kampung Pancasila ya Pak ya? Itu program apa yang seperti apa? Kampung Pancasila. Kampung Pancasila itu adanya sejak tahun lalu, Mbak. Itu sejak Pangdam Jayanya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Ya. Itu program beliau yang sampai ke kita di Korinfoni itu dilaksanakan. Dan sekarang masih berlanjut program Pancasila. Jadi program Kampung Pancasila itu bagaimana menciptakan nilai-nilai Pancasila itu bisa teraplikasi atau terlaksana di wilayah itu. Minimal satu kampung lah. Tapi kan kampung di sini kan ya kelasnya agak besar ini. Jadi nilai-nilai Pancasila yang paling mudah itu yang paling kelihatan apa? Gotong royong. Gotong royong, saling membantu di tengah-tengah perbedaan. Itu yang paling kelihatan. Ya, perbedaannya di mana ya? Beda suku, kayak saya Batak, Mbak Betawi, ya. Dan mungkin beda agama, saya Kristen, Mbak Islam, gitu. Jadi ada nilai-nilai Pancasila itu yang dilakukan bersama-sama. Hidup sama-sama ya gotong royong. Jangan individualis, ya masing-masing, nggak saling bantu. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, lagi sama-sama susah, bisa sama-sama bantu. Yang lebih ngasih bantuan, ya. Kalau memang nggak bisa lagi ngasih apa-apa, ya ngasih doa lah. Paling mudah itu, paling gratis. Nah itu Kampung Pancasila, Mbak. Itulah nanti yang dibuat di tiap-tiap wilayah Kampung Pancasila. Ini sangat sebenarnya masih bagus banget ya Kampung Pancasila. Itu menciptakan ketahanan yang saya bilang. Contoh ya, daerah begal, daerah begal, terus anak-anak apa namanya, anak-anak tawuran. Paling banyak itu kan di daerah utara sana, Kosambi, Paku Haji, Teluk Naga, Rajet, sedikit lah ada di sini di Panongan ini. Kok mereka itu seperti ngancam masyarakat di situ gitu. Masyarakat merasa terancam ya kan. Akhirnya apa yang terjadi di rumah jam 2, jam 4 jangan keluar nak. Nanti kena begal katanya kan. Dan nggak tanggung-tanggung begal ini. Kalau ngambil sesuatu itu habisin pakai senjata-senjata tajam ya kan. Saya miris ngeliatnya. Nah, sekarang bagaimana menciptakan kekuatan di wilayah itu yang harus kita ciptakan. Ya mungkin dengan nilai-nilai Pancasila ini. Bagaimana guyup warga itu justru begal takut masuk wilayah itu. Itu yang benar. Bukan masyarakat takut didatangi begal. Terbalik nih. Terbalik ya? Iya. Kok masyarakat takut didatangi begal? Seharusnya yang tercipta itu adalah masyarakat begal takut masuk wilayah itu. Itu betul. Tapi biasanya orang murni situ atau pendatang ya Pak? Kira-kira. Campur, Mbak. Ada orang datang, ada juga orang situ. Akhirnya mereka tawuran. Itu sebenarnya itu jadi perhatian kita ya, anak-anak muda kok
sampai begitu ya. Nyawa tuh kok nggak dihargai banget dirinya, ya. Itu yang saya bilang. Nah ini nilai-nilai kampung Mas ini bisa nih dibuat dalam wilayah. Pemimpin-pemimpin daerah itu mungkin kepala desa, PRT, PRW, dan ramil, polsek sama-sama bicarakan, ciptakan itu bagaimana untuk membuat ketahanan wilayahnya. Itu yang pertama kita bahas. Contoh kedua, mungkin ada penimbun-penimbun minyak goreng, mungkin ada penimbun BBM. Kalau didatangi seseorang itu bisa apa kapasitasnya? Yang paling benar itu ya sama-sama gerbek. Siapa yang bisa ajak polisi, ajak Pol PP, ajak Koramil, ajak warga di situ, Kartaruna, gerbek sama-sama. Asal benar ya, jangan asal sembarangan gerbek. Pasti kuat. Nah itu membuat ketahanan wilayah itu sama-sama berarti kan di tengah-tengah perbedaan mereka. Kedua BBM sama minyak goreng, contoh ini kan. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau bahan sembako ini hilang di pasar? Apa yang harus diciptakan? Pasar nggak datang, kebutuhan nggak datang. Ya sama-sama nanam. Ya rame-rame nanam lah. Ya kita sekarang menanam yuk, nanam rame-rame. Kasih bibit ikan, bisa ikan nila, bisa ikan lele. Kalau lurah, RT, RW ngerjakan semua itu, kira-kira makanan itu muter-muter di situ kan? Iya. Gak perlu datangin lagi kan dari mana-mana. Ya itu namanya kampung Pancasila kan? Tapi sudah berjalan ya Pak? Lebih berapa? Gini, itu berjalan, tapi sepertinya masyarakat menanggapinya biasa-biasa saja. Apalagi ya, yang 4 ini yang paling kita rawat. Makanya tadi saya bilang ruang, alat, kondisi juang yang tangguh. Bagaimana kalau antara agama dibenturkan? Bahaya banget kan? Agama ini sama agama ini saling menggap. Nah ini kawan rukunnya kalau ini. Tambah lagi nanti mau masuk tahun politik. Bapak itu program Jawara bagian dari program Kampung Pancasila. Baik Pak, semua sudah terjawab. Oh jadi Jawara itu bagian dari Kampung Pancasila ya Pak ya? Jawara itu ada di dalam program Kampung Pancasila, ya benar Mbak. Jadi untuk mencegah adanya radikalisme, kemudian adanya pertikaian antar kelompok yang saling berbeda, padahal hidup sama-sama, ada Jawara, jalinan warga yang dilakukan oleh tentara. Ya Jawara namanya, gitu Mbak. Oh, baik. Oke, jadi itu tadi ada Jawara di Kampung Pancasila yang akan mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat. Saya dan tim 05 Rasa mengharapkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tangerang ya, supaya bisa menciptakan kekuatan di dalam keluarganya masing-masing. Hal ini penting mengingat situasi kita 2023-2024 adalah tahun politik. Ya, ini disiapkan, hindari dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, khususnya radikalisme atau yang mencoba mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita yang kita cintai ini. Kemudian yang terakhir, kita masih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, laksanakan apa yang menjadi arahan Presiden kita, yaitu pelaksanaan vaksinasi booster khususnya untuk menciptakan herd immunity demi negara kita. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga kita bisa berbincang lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda.
Mungkin cukup sekian. Saya Rahmi, Tuan Rumah dari Ibadah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.